Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bakti Kemangkuning, NIM 1708015109. Di sini saya akan membahas tentang hukum tata negara, di mana untuk memenuhi tugas hukum tata negara yang diampu oleh saya di semester ini. Yang pertama, kita langsung aja ke pembahasan. Pokok pembahasannya ada 5. Yang pertama adalah asas-asas hukum tata negara, yang kedua ada sistem perundang-undangan, yang ketiga ada pemerintahan daerah, dan yang keempat ada hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan yang kelima ada penafsiran dalam hukum tata negara. Kita mulai masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu asas-asas hukum tata negara. Dalam asas-asas hukum tata negara itu terdapat 5 asas. Yang pertama adalah asas Pancasila. Kenapa ada asas Pancasila? Karena Pancasila adalah sebagai falsafah negara Republik Indonesia, di mana yang dicetuskan dalam Sidang BPUPKI dan sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila juga sebagai sistem pemerintahan. Untuk menjalankan sistem pemerintahan harus berdasarkan Pancasila. Dan yang kedua ada asas negara hukum, di mana asas negara hukum di sini adalah negara harus berdasarkan oleh hukum yang berlaku dan harus bisa dipertanggungjawabkan oleh hukum apapun itu, dan harus sesuai dengan hukum atau aturan yang ada. Nah, ciri-ciri negara hukum itu yang pertama ada asas negara hukum. Kenapa asas negara hukum? Karena penyelenggaraan pemerintah itu harus berdasarkan hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum, di mana tujuan negara hukum itu adalah untuk kepastian hukum, kegunaan atau kemanfaatan untuk masyarakatnya, dan untuk keadilan atau justice. Dan yang kedua itu ada bentuk negara hukum. Untuk negara hukum itu tuh ada beberapa. Yang pertama ada civil law, common law system, socialist law system, terus Islamic law system, dan Indonesia sendiri menganut sistem Pancasila. Terus yang kita masuk ke 3, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi itu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir adalah asas pemisahan kekuasaan, check and balance. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem perundang-undangan di Indonesia ini harus berdasarkan hierarkisitas yang ada. Artinya, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan atau terbolak-balik dengan peraturan yang lainnya, dengan urutan sebagai berikut. Kayak misalnya di Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana urutannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan pemerintah provinsi atau pergub, peraturan pemerintah kabupaten wali kota atau pergub atau perwali. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah didasarkan hukum oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana pemerintahan daerah sendiri ini penyelenggaraannya dilakukan atau dilaksanakan oleh kepala daerah dan dibantu oleh DPRD dan dibantu oleh tugas pembantu. Di mana pemerintahan daerah sendiri ini ada 3, yaitu pemerintahan daerah konkuren, umum, dan pemerintahan daerah absolut. Di mana pemerintahan daerah absolut ini itu khusus atau mutlak itu yang menjalankan oleh pemerintahan pusat, dan pemerintahan konkuren ini itu dibagi, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dan yang ketiga itu adalah umum. Kalau umum itu dia penyelenggaraannya itu oleh presiden, kewenangannya di tangan presiden. Nah, ada tambahan lagi sedikit untuk pemerintahan daerah, di mana pemerintahan daerah itu yang pemerintahan konkuren itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu pemerintahan wajib dan pemerintahan pilihan. Nah, wajib itu yaitu kayak pendidikan, kayak kesehatan dan lain-lain, sedangkan pilihan itu tuh kayak ketenagakerjaan atau SDA. Nah, sedangkan kenapa adanya pemerintahan daerah? Karena pemerintahan pusat
tidak mungkin menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas dan berpulau-pulau. Jadi diadakanlah desentralisasi di mana pelimpahan kewenangan dilimpahkan dari pusat ke daerah atau ke daerah, di mana daerah-daerah itu ditugaskan untuk menjalankan otonominya sendiri atau dikhususkan pemerintah pusat untuk bisa menjalankan otonomi daerahnya masing-masing dan sendiri. Lanjut ke pembahasan yang keempat, hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi ini adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Nah, hukum konstitusi ini nih dia mengatur atau mengkaji undang-undang atau misalnya ada perselisihan di dalam undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi yang akan melihat undang-undang tersebut atau mengkoreksi undang-undang tersebut atau bisa disahkan atau tidak, kayak gitu. Nah, kita itu bisa mengajukan permohonan konstitusi ke Mahkamah Konstitusi, tetapi kita juga harus melihat apakah kita memiliki legal standing atau tidak. Mahkamah Konstitusi itu kayak misalnya kita itu undang-undang itu merugikan kita, jadi kita tuh harus lihat kayak misalnya kemarin undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja itu. Nah, gimana caranya kita bisa mengajukannya kalau kita dirugikan oleh undang-undang tersebut? Tetapi harus dilihat dulu kita memiliki legal standing atau enggak. Memang kita setiap masyarakat Indonesia bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak semuanya bisa diterima karena tidak semuanya masyarakat Indonesia memiliki legal standing. Siapa yang memiliki legal standing? Legal standing itu pihak yang menganggap hak atau kewenangannya atau konstitusionalnya itu dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut, yaitu perorangan warga negara Indonesia. Yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, terus kesatuan masyarakat hukum adat, terus badan hukum publik atau privat, terus dan lembaga negara. Dan tidak semua orang pemohon itu memiliki legal standing yang ada. Terus kita lanjut pembahasan yang terakhir, yaitu penafsiran dalam hukum tata negara. Nah, penafsiran dalam hukum tata negara ini adalah metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Jadi kita itu mencerna teks-teks hukum itu tuh kita tafsirkan, tetapi penafsiran ini nih tidak boleh mengubah atau menjadikan ini nih sebagai dasar hukum yang ada. Jadi tidak boleh mengubah atau menjadikan dasar hukum, tidak bisa berlaku. Penting karena peraturan perundang-undangan itu tuh tidak seluruhnya dapat atau telah disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Nah, jadi penafsiran ini ada berbagai macam penafsiran. Ada penafsiran gramatikal, penafsiran historis, dan penafsiran yang lain-lain. Begitu 5 pokok pembahasan yang saya mengerti dari materi HTN atau hukum tata negara yang saya ampu dalam semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.